Kabupaten Bandar Meriah. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 gelombang kedua di LPTK UIN Araniri Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pretaching saya yang dilakukan secara daring. Video pembelajaran ini meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi penilaian. Berikut ini video pretaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah terlebih dahulu kita membaca doa yang dipimpin oleh Ketua Kelas Akmal Bata. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna Amin. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu minta dulu kepada Muhammad Rizal untuk membacakan surat Al-Ikhlas. Baik, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih Ibu ucapkan kepada Muhammad Rizal. Semoga dengan pembacaan ayat suci tersebut kita diberikan keberkahan untuk mengikuti pelajaran ini. Kemudian Ibu absen dulu. Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Masuk semua, Bu. Nah, materi kita pada hari ini adalah HD 3.8 mengenai tentang menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Sebelum kita masuk ke pelajaran ini, Ibu akan menanyakan dulu pelajaran kita yang telah lewat, yaitu mengenai tentang iman kepada kitab-kitab Al-Quran. Salah satunya adalah Quran. Apa itu Al-Quran? Siapa yang kita pada hari ini adalah KD 3.8 mengenai tentang menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Sebelum kita masuk ke pelajaran ini, kemudian manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui diskusi kelompok, siswa mampu mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah dengan benar. Adapun langkah-langkah pembelajaran, pertama identifikasi, pengumpulan informasi, diskusi kelompok, presentasi, dan kesimpulan. Adapun di kegiatan inti ini, Ibu akan membentuk 3 kelompok, di mana dalam kelompok tersebut terdiri dari 3 atau 4 orang. Yang tugasnya pertama membaca bahan ajar, kemudian mengerjakan LKPD. Adapun perlengkapan belajarnya yang harus kalian persiapkan, yang pertama buku paket, LKPD, pensil atau pulpen, kemudian meja.
Kenapa harus kita siapkan perlengkapan tersebut? Karena kita akan melakukan kegiatan belajar. Yang pertama, mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Kemudian mengidentifikasi adab dan etika dalam khutbah, tabligh, dan dakwah. Ini merupakan salah satu dalil tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Kemudian ada juga hadis Nabi yang berbunyi, An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullahi yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kemudian ada adab khatib dalam berkhutbah. Yang pertama, mengawali khutbah dengan puji syukur, syahadat, salawat, dan salam. Kemudian anak-anak ibu semuanya, coba perhatikan ini gambar apa? Orang khutbah, Bu. khutbah, Bu. Ya, ini adalah gambar orang yang sedang berkhutbah. Berkhutbah, Bu. Kemudian ini gambar apa lagi? Ini ada orang yang ribut saat khatibnya lagi khutbah, Bu. Ya, ini adalah orang yang sedang berkhutbah tetapi ada pendengarnya yang sedang ribut. Ini termasuk ke dalam etika di dalam berkhutbah. Kemudian sekarang kalian akan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Apakah sudah di printer LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Bu. Adapun tugas kelompok kalian, tugas yang pertama kelompoknya adalah Muhammad Rijal. Baik, Bu. Anggotanya Akmal Patah. Tugasnya adalah ketentuan khutbah, tabligh. Anak-anak ibu sekarang kerjakan tugasnya. Ibu beri waktu 10 menit. Ya, sekarang saatnya presentasi. Ibu minta dulu kelompok yang nomor 1. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang ketentuan khutbah dan dakwah. Khutbah dilakukan pada hari Jumat dengan rukun-rukunnya. Yang pertama, membaca pujian-pujian kepada Allah. Yang kedua, membaca selawat kepada Nabi. Yang ketiga, membaca syahadat. Yang keempat, berwasiat. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran. Yang keenam, membaca doa. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Sekian, terima kasih, Bu. Bagus sekali. Terima kasih Ibu ucapkan kepada kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian ini adalah kesimpulan kita untuk pelajaran kita hari ini, yaitu mengenai tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Kesimpulannya, dalil-dalil yang berkaitan dengan ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 110. Kemudian ada adab khatib di dalam dakwah.
Yang pertama, mengawali khutbah dengan puji syukur, kemudian syahadat, salawat, dan salam. Dan wasiat takwa, kemudian memberikan salam saat naik mimbar, kemudian jelas, padat, dan mudah dipahami isi dari khutbahnya. Kemudian dia harus bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Kemudian menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan mengutamakan musyawarah dalam berdiskusi. Kemudian di dalam berdakwah, kesimpulannya dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Kemudian yang kedua, dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik atau disebut dengan uswatun hasanah. Kemudian saatnya sekarang kalian mengerjakan soal evaluasi secara mandiri. Yang pertama itu ada soalnya sampai nomor 4. Kalian harus mengerjakannya dengan baik dan benar. Kemudian sekarang saatnya refleksi. Nah, setelah kita mempelajari tentang khutbah, tabligh, dan dakwah, bagaimana kesan kalian terhadap pelajaran hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Bu. Banyak ilmu yang kami terima, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti kalian sudah memahami, sudah mengerti apa yang telah Ibu berikan kepada kalian. Ibu ucapkan Alhamdulillah. Adapun materi pertemuan kita untuk hari selanjutnya, yang pertama yaitu menganalisis makna khutbah, tabligh, dan dakwah. Kemudian menganalisis ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Setelah kita melakukan pelajaran pada hari ini, maka apa yang kita dapatkan pada hari ini semoga dapat bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian atas partisipasinya di dalam belajar pada hari ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.